ada beberapa saudara ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Iya, iya, iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan ustadz-ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah? Iya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana kepanikan seorang Ustadz Kainama. Dia marah-marah, dia ngamuk ketika ada beberapa orang ustadz yang mencoba mempertanyakan atau menuntut tentang ijazah Ustadz Kainama. Karena Ustadz Kainama ini pernah mengaku bahwa dia pernah sekolah di Haifa, Israel, Belanda, dan juga Jakarta. Dan ada beberapa oknum ustadz yang mungkin mempertanyakan hal itu dan khususnya ijazahnya, namun dia marah-marah, ngamuk, dan dia tidak terima. Jadi hal ini itu dibahas oleh saudara Rizan Channel. Kita simak videonya yang berikut ini. Agustinus Christoffel Kainama adalah seorang ustadz yang pernah mengklaim bahwa dirinya sudah menempuh jenjang pendidikan sampai S3. Setidaknya itulah yang dia katakan seperti di dalam video ini. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Saya Protestan. Dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Pada saat perjalanan itu saya diberangkatkan lagi diizinkan Allah untuk berangkat ke negeri Belanda, ke Leiden. Dan di sana saya selesai, saya tidak di DO. Saya tidak pernah di DO. Sekali lagi, kepada saudaraku saya mau bilang saya tidak pernah di DO. Saya pulang karena tesis saya diterima. Tesis saya diterima dan saya pulang. Sebagai seseorang yang telah selesai pasca sarjana setingkat strata 2 dengan gelar pulang ke Indonesia Master Teologi Liturgia. Setelah itu baru saya berangkat lagi ke Haifa yang kedua. Pulang dari Haifa kedua saya bersyahadat. Setelah selesai dari Belanda saya berangkat lagi ke Haifa kedua. Haifa kedua bukan sama seperti Haifa pertama. Haifa yang pertama adalah saya belajar Tanak. Namanya belajar Tanak. Tanak ini Torah, Nevi'im, Ketubim. Ini adalah bagian-bagian penting dari kitab-kitab saudara kita yang tersayang Kristen dan Katolik. Torah, Nevi'im, Ketubim. Torah adalah kitab Taurat. Ya, hukum, law, tatanan. Ya, tatanan ibadah, tatanan berkehidupan dan macam-macam. Ya, hukum, law. Lalu yang kedua Nevi'im. Nevi'im artinya kitab para nabi. Itu dibagi lagi, ada nabi besar, ada nabi kecil, ya kita belajar sana. Lalu yang ketiga adalah Ketubim, kitab-kitab pujian. Termasuk di dalamnya kitab Zabur yang dikenal oleh kaum muslimin dan muslimat. Yang di sana disebut Mizmor. Atau bahasa Indonesianya dalam Alkitab orang Kristen sekarang Mazmur. Mizmorah itu di sini disebut Mazmur. Nah, saya belajar itu. Saya bukan cuma baca, Bapak. Saya pelajari itu di tempat kitab itu ditulis. S1 di STT Jakarta, S2 jurusan liturgia di Leiden, Belanda, dan S3-nya kuliah di Haifa, Israel. Oke, jadi inilah nama-nama kampus ataupun tempat di mana Kainama mengaku pernah menempuh pendidikan, tetapi sayangnya dari pihak STT Jakarta, tempat di mana katanya Kainama menempuh pendidikan S1,
itu mereka sudah memberikan klarifikasi bahwa mereka tidak pernah punya mahasiswa dengan nama Agustinus Christoffel Kainama. Sedangkan S2-nya di Leiden, Belanda, serta S3-nya di Haifa, Israel, sampai sekarang nama-nama kampus tersebut itu tidak pernah diketahui keberadaannya. Karena diduga kuat nama-nama kampus tersebut hanyalah karangan dari Ustadz Kainama. Lalu kenapa Kainama harus mengarang nama-nama kampus tersebut? Ya motifnya sudah jelas, supaya dia bisa laris manis jualan agama dan menyerang kekristenan. Dan memang ya teman-teman, kalau kita selidiki, kalau kita analisa, itu video di mana Kainama menyampaikan kesaksian dan ceritanya bahkan tentang pendidikannya, itu adalah video yang beredar sudah cukup lama, di mana pada waktu itu smartphone, internet, ya belum secanggih sekarang dan belum banyak orang yang menggunakan. Jadi mungkin yang ada di dalam pikiran Kainama, kenapa dia begitu berani dan percaya diri menyatakan kesaksiannya, menyampaikan kisah pendidikannya sampai S3 di Israel, itu karena dia mungkin tidak menyangka kalau akhirnya internet bakal seramai sekarang, dan smartphone bahkan seramai sekarang, dan sekarang kita bisa meng-cross-check ya pernyataan seseorang hanya lewat smartphone. Jadi kita bisa cari tahu benar nggak kalau STT Leiden di Belanda ada jurusan liturgia, itu memang ada. Atau benar nggak bahwa memang ada sekolah di Haifa, Israel, Bible Tanakh Studies, itu memang ada. Dan ternyata tidak ada sama sekali teman-teman. Jadi cerita daripada pendidikan Kainama ini hanyalah dongeng ataupun karangan dari Kainama sendiri. Karena sampai sekarang pun Kainama belum bisa membuktikannya di hadapan publik. Nah, ternyata yang menganggap bahwa pengakuan Kainama mengenai pendidikannya hanya sebatas karangan dan dongeng, itu bukan hanya kalangan Kristen saja yang berpikiran seperti itu. Tetapi ternyata banyak juga ustadz-ustadz dari Islam yang mulai curiga dengan Kainama, dan mereka juga mempertanyakan bukti dari pendidikan Ustadz Kainama. Dan hal ini mulai membuat Kainama panik sehingga akhirnya dia harus buru-buru buat mencari alasan baru untuk ngeles menutupi cerita karangannya. Tunjukkan ijazahmu. Loh, apakah Anda bos saya di perusahaan? Iya, betul. Kan gak ada hubungannya. Betul. Hal-hal seperti ini yang juga maaf ya Ustadz Bungade, ada beberapa saudara Ustadz kita yang justru jadi sama seperti orang Kristen itu. Iya. Ini malam ini saya mau bilang, kenapa saya sepertinya menjaga jarak dengan beberapa Ustadz? Bukan menjaga jarak karena benci. Karena saya seperti tidak ada semangat dengan Ustadz-Ustadz itu. Kenapa? Apa bedanya Ustadz itu dengan orang-orang Kristen yang menuntut saya menunjukkan ijazah, menunjukkan paspor? Betul. Dari apa yang disampaikan oleh Kainama ini, setidaknya kita belajar satu hal ya, yaitu yang namanya kebohongan pasti akan menciptakan kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan yang ada di awal. Kainama sudah terlanjur mengaku bahwa ia sebagai lulusan S3, dan berhubung karena dia tidak bisa membuktikannya, dan juga tidak punya bukti ataupun ijazah, maka satu-satunya cara untuk menghindari orang-orang yang mencecar dia seputar pendidikannya adalah dengan mencari alasan demi alasan lainnya, agar ia sendiri tidak menanggung malu yang teramat besar. Inilah yang disebut sebagai kebohongan akan menciptakan kebohongan lainnya. Dan memang tidak ada cara lain selain berbohong. Karena selain dia tidak punya bukti pendidikannya berupa dokumen ataupun ijazah, sampai sekarang pun nama kampus yang ada di Leiden, Belanda, serta yang ada di Haifa, Israel, sampai detik ini belum diketahui keberadaannya itu sebenarnya ada di mana. Ya, karena memang cuma kampus karangan Kainama, bahkan bukan hanya itu, gelar Master of Theologia Liturgia yang seperti dikatakan oleh Kainama tadi, itu juga sebenarnya tidak ada. Ya, jadi nggak ada gelar S2 itu Master of Theologia Liturgia itu nggak ada. Dan itu hanya ada di karangannya Kainama saja. Makanya wajar kalau akhirnya ya, bukan hanya Kristen, tetapi ya ada juga beberapa ustadz-ustadz Islam yang mempertanyakan kredibilitasnya Kainama, dan ini jelas menunjukkan bahwa mereka pun curiga dan tidak percaya kepada Kainama sehingga meminta Kainama untuk membuktikannya. Tetapi sekali lagi, alih-alih memberikan bukti, ujung-ujungnya Kainama hanya bisa ngeles. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana pembahasan tentang kebohongan Ustadz Kainama ya, di mana dia ngaku-ngaku sekolah di sini, sekolah di situ, tapi giliran ditanya mana ijazahnya, maka dia mulai ngeles dan berkata bahwa kamu bukan bos saya di perusahaan sehingga saya menunjukkan ijazah saya. Dan memang itu jurus mereka teman-teman ya, ketika mereka pindah agama atau mereka mualaf, maka pengakuan mereka harus seperti itu. Kalau nggak ngaku mantan pendeta, ngakunya misionaris, atau ngaku pernah sekolah sini situ. Dan kemudian motif mereka juga kita bisa baca dari apa yang mereka saksikan ketika mereka sudah berpindah keyakinan. Supaya apa? Supaya mereka diterima di sana dan diberi panggung di sana, bahwa oh, ini orang yang berlatar belakang hebat, kita kasih panggung kepadanya. Nah, sehingga ketika di saat mereka kasih panggung kepada mereka-mereka yang seperti ini, maka kesaksian mereka adalah hanya menjelek-jelekan keyakinan lama mereka, hanya menghina, hanya mengutip ayat dan kemudian membelokkan artinya. Nah, jadi itu rata-rata dan hampir semua permualaf begitu. Jadi itulah sebabnya kita terus waspada, khususnya para saudara kita muslim ya, itu dengan ustadz seperti Ustadz Kainama, hati-hati karena dia memang menjual kebohongannya untuk supaya dipercaya dan diberi dia kesempatan, diberi dia panggung di keyakinan barunya. Jadi biarlah video ini bisa memberi kita edukasi, pelajaran, supaya apapun itu ceritanya kita tetap waspada dengan mereka. Apalagi khususnya mereka itu suka memecah belah. Itulah mereka memperbandingkan kedua agama sehingga nanti terjadi kegaduhan teman-teman ya, saling menghina, saling menghujat jadinya, karena mereka yang memulai untuk membahas Alkitab Kristen. Jadi biarlah kita tetap menjaga kerukunan umat beragama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.